Pernahkah Anda mendengar cerita tentang genderuwo, makhluk halus yang bisa membuat siapa saja ketakutan hanya dengan penampilannya? Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana sebuah rumah tua di Surabaya dihantui oleh hantu raksasa yang membuat penghuni terpaksa kabur. Simak kisahnya sampai akhir karena Anda tak akan percaya dengan apa yang terjadi. Halo teman-teman, selamat datang di channel Cerita Warga Desa. Sebelum kita mulai, pastikan untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian nggak ketinggalan cerita seram selanjutnya. Jangan lupa juga untuk menulis sholawat di kolom komentar ya. Semoga cerita ini membawa berkah untuk kita semua. Di sebuah sudut kota Surabaya, ada sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Dulu, rumah ini dihuni oleh sebuah keluarga besar yang hidup dengan damai, hingga suatu kejadian misterius mulai mengubah segalanya. Pada suatu malam yang hujan deras, Pak Hendra, seorang penghuni lama rumah itu, sedang duduk di ruang tamu. Ia mendengar suara berderak-berderak yang datang dari lantai atas. Pada awalnya, ia mengira itu hanya suara angin atau kucing yang berlarian. Namun semakin lama, suara itu semakin jelas dan terdengar seperti langkah kaki berat. Rasa penasaran membuatnya memutuskan untuk memeriksa asal suara itu. Dengan hati-hati, ia menaiki tangga tua yang sudah berderit, dan begitu sampai di lantai atas, ia melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Di balik jendela yang sudah usang, ia melihat bayangan hitam besar melintas dengan cepat. Sosok itu tampak sangat tinggi, dengan siluet yang membayangi seluruh ruangan. Jantung Pak Hendra berdebar kencang, dan dalam sekejap bayangan itu hilang begitu saja. Pak Hendra merasa ada yang tidak beres dengan rumah itu, namun ia mencoba untuk tidak terlalu mengkhawatirkan kejadian tersebut. Sejak malam itu, kejadian aneh mulai sering terjadi. Beberapa orang yang lewat di depan rumah tersebut melaporkan melihat sesuatu yang tak biasa. Mereka melihat sosok besar dengan tubuh hitam mengkilat dan mata merah menyala yang melintas di jendela rumah itu. Ada juga yang mendengar suara berat seperti desahan raksasa yang datang dari dalam rumah. Namun, saat mereka berani mendekat dan mencoba melihat lebih jelas, sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja, membuat mereka hanya bisa terpaku ketakutan. Kejadian-kejadian aneh ini semakin sering terjadi, dan rumor tentang penampakan genderuwo pun mulai menyebar. Tak sedikit orang yang berani mendekat, namun kebanyakan memilih untuk menghindari rumah tersebut karena ketakutan. Genderuwo, yang menurut cerita orang-orang desa adalah makhluk halus dengan tubuh raksasa dan kekuatan luar biasa, mulai menjadi perbincangan hangat di kalangan warga setempat. Tak lama setelah itu, keluarga Widodo yang baru saja pindah ke rumah tua itu mulai merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Mereka merasa ada yang mengawasi mereka, dan seringkali mendengar suara langkah kaki yang berat di lantai atas. Setiap malam, suara pintu yang terbuka sendiri membuat mereka terjaga. Namun saat mereka mengecek, tak ada seorang pun di dalam rumah. Pada malam tertentu, mereka bahkan merasa seperti ada angin dingin yang tiba-tiba berhembus kencang di dalam rumah, meski tidak ada sumber angin yang jelas. Kejadian-kejadian aneh ini semakin membuat mereka cemas. Rasa takut mulai menguasai pikiran mereka, namun mereka berusaha untuk tetap bertahan. Setiap kali mereka berusaha tidur, mereka merasa gelisah, seperti ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Keluarga Widodo mencoba untuk mencari penjelasan rasional, tetapi semakin lama, mereka tinggal semakin banyak kejadian misterius yang mereka alami. Dinda, anak bungsu dari keluarga Widodo, adalah salah satu yang paling sering diganggu oleh penampakan tersebut. Pada suatu malam saat sedang bermain di kamar, Dinda melihat sosok tinggi besar dengan kulit hitam yang tiba-tiba muncul di depan matanya. Dengan terkejut, ia berlari menemui ibunya dan menceritakan kejadian yang baru saja ia alami.
Ia menggambarkan sosok itu dengan sangat detail. Seorang pria besar dengan tubuh hitam, mengkilat, mata merah menyala, dan tubuh yang tampak sangat kuat. Dinda bahkan menggambarkan bagaimana sosok itu bergerak pelan menuju dirinya. Namun ia merasa ada sesuatu yang mencegahnya untuk bergerak atau berteriak. Ibunya yang mendengar cerita itu hanya bisa terdiam dan merasa cemas. Dinda tidak tahu apa itu Gendruwo karena ia belum pernah mendengar cerita tentang makhluk tersebut sebelumnya. Namun, setiap kali ia mendekati jendela kamar, ia selalu merasa ada yang mengintainya dari luar. Dengan matanya yang merah menyala menatap tajam ke dalam kamar. Suatu malam yang penuh ketegangan, keluarga Widodo terbangun oleh suara keras dari lantai atas. Mereka mendengar benda-benda yang jatuh, suara pintu yang terbanting, dan suara derak-derak langkah kaki yang semakin mendekat. Ketika mereka bergegas untuk memeriksa, mereka menemukan kursi kayu besar terguling sendiri di ruang tamu. Namun, yang paling mengerikan adalah saat mereka melihat sebuah bayangan besar bergerak di balik tangga, seperti seorang pria raksasa yang sedang berjalan turun dengan langkah berat. Suara napas yang berat dan mendalam terdengar jelas, seperti ada makhluk besar yang tengah mengawasi mereka dari dekat. Mereka merasa seolah-olah makhluk itu ada di sekitar mereka, siap untuk menerkam kapan saja. Tanpa ragu, keluarga Widodo segera mengunci pintu dan bersembunyi di dalam kamar. Tak berani bergerak, rasa takut semakin memuncak ketika mereka mendengar suara desahan berat dari luar kamar. Seperti makhluk itu sedang mengintai mereka, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Malam itu, suasana semakin mencekam. Keluarga Widodo berkumpul di ruang tengah, berusaha untuk tetap tenang meskipun rasa takut menguasai mereka. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari jendela. Bukan hanya satu ketukan, melainkan serangkaian ketukan yang berulang-ulang, seolah-olah ada sesuatu yang ingin masuk ke dalam rumah. Pak Widodo, dengan wajah cemas, mencoba untuk menyembunyikan ketakutannya dan berkata, "Jangan takut, ini pasti hanya suara angin atau mungkin hewan liar." Namun, Dinda yang duduk di samping ibunya menggigil ketakutan. "Tidak, Ayah, aku melihatnya lagi. Ada sosok besar di luar jendela. Sosok itu, sosok Gendruwo." Ibu Dinda, Bu Widodo yang tampak sangat cemas, meraih tangan suaminya dan berkata, "Pak, kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Itu bukan suara angin. Ada sesuatu yang salah dengan rumah ini." Pak Widodo mencoba untuk tetap tenang. "Tenang, kita akan segera keluar dari sini. Sekarang kita semua harus tetap diam dan tidak membuat suara. Kita tidak tahu apa yang sedang mengintai kita." Tiba-tiba, terdengar suara benda-benda yang jatuh di lantai atas, disertai dengan suara langkah kaki yang berat. Semua orang terdiam, mendengarkan dengan seksama. Suara itu semakin mendekat, seolah-olah makhluk itu sedang menuju mereka. Tanpa pikir panjang, Pak Widodo berlari ke pintu depan, tetapi ketika ia membuka pintu, yang ia temui hanya kegelapan dan udara dingin yang menusuk. Di luar tidak ada satupun tanda kehidupan. Ia menutup pintu dengan cepat, kembali ke dalam rumah, dan berkata, "Ini bukan hal biasa. Kita harus mencari cara untuk keluar dari sini secepatnya." Namun, saat ia berbalik, sosok besar dengan tubuh hitam mengkilat muncul di depan mereka. Mata merahnya menyala terang, memandang mereka dengan tatapan yang penuh kebencian. Gendruwo, sosok raksasa yang selama ini mereka dengar dari cerita-cerita orang, berdiri dengan penuh kekuatan, seolah siap untuk menyerang. "Ini saatnya kalian membayar." Suara berat dan serak keluar dari mulut sosok itu, membuat jantung mereka hampir berhenti berdetak. Dengan gemetar, Bu Widodo menggenggam tangan suaminya, berusaha untuk tetap tenang. "Kita harus keluar dari sini, cepat!" teriak Bu Widodo. Pak Widodo yang tak tahu harus berbuat apa, berlari menuju pintu belakang, namun saat ia hendak membukanya, pintu itu terasa seperti terkunci oleh sesuatu yang sangat kuat. Pintu ini
Tidak bisa dibuka, teriak Pak Widodo. Dinda yang masih ketakutan berkata, "Ayah, lihat, genderuwo itu ada di belakangmu." Ketika Pak Widodo menoleh, sosok besar itu semakin mendekat. Namun, sebelum ia bisa bergerak, genderuwo berhenti di hadapan mereka dan berkata, "Tidak ada yang bisa lari dari takdir." Dengan suara gemuruh, ia menambahkan, "Rumah ini adalah tempatku. Kalian hanya tamu yang tidak diundang." Dengan tubuh gemetar, Pak Widodo mulai berpikir bahwa mungkin tidak ada cara untuk melarikan diri dari rumah ini. Sosok genderuwo yang besar itu bergerak semakin dekat, semakin menakutkan. Wajahnya yang menyeramkan dan tubuhnya yang tinggi menjulang, membuat keluarga Widodo hampir tidak bisa bernapas. "Tolong, jangan sakiti kami," pinta Bu Widodo dengan suara gemetar. Genderuwo menjawab dengan tawa rendah yang menggema di seluruh ruangan. "Aku tidak akan menyakitimu, tetapi rumah ini akan menjadi milikku selamanya, seperti kalian yang ada di sini." Pak Widodo mencoba untuk berpikir jernih. "Apa yang kamu inginkan dariku? Apa yang terjadi pada rumah ini?" tanyanya. Genderuwo menundukkan kepalanya, lalu dengan suara yang lebih keras, ia berkata, "Rumah ini adalah rumahku. Aku adalah penjaga tempat ini, dan kalian tidak bisa mengusirku. Kalian hanya akan menjadi bagian dari kisah seram yang mengelilingi rumah ini." Dengan keberanian yang tersisa, Pak Widodo mengingat kata-kata orang tua yang pernah ia dengar, "Hanya dengan doa yang tulus, kita bisa melawan kekuatan halus yang menguasai tempat itu." Tanpa ragu, ia memimpin keluarganya untuk berdoa. Mereka duduk bersama di ruang tengah, berpegangan tangan, dan mengucapkan doa dengan penuh keyakinan. "Ya Allah, lindungilah kami dari segala kejahatan. Kami mohon ampun atas segala kesalahan kami, dan jauhkan kami dari gangguan makhluk halus." Ketika doa selesai, suasana di sekitar mereka mulai berubah. Genderuwo yang sebelumnya tampak sangat menakutkan mulai pudar. Sosok itu mulai menghilang, perlahan-lahan lenyap dari pandangan mereka. Ini berhasil," teriak Bu Widodo dengan lega. Keluarga Widodo akhirnya bisa tidur dengan tenang setelah teror yang mengerikan itu. Pada pagi harinya, mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah tua itu dan mencari tempat tinggal yang lebih aman. Sebelum pergi, Pak Widodo sempat melihat ke belakang, namun tidak ada lagi sosok genderuwo yang menakutkan itu. Rumah itu kini tampak sepi dan tenang, seolah-olah tidak ada kejadian aneh yang pernah terjadi di sana. Mereka meninggalkan rumah itu dan tidak pernah kembali lagi. Meskipun mereka merasa lega, cerita tentang genderuwo di rumah tua Surabaya tetap menggaung di telinga mereka. Kini, rumah itu hanya menjadi kenangan buruk yang akan selalu mereka ingat. Demikianlah kisah nyata tentang rumah tua Surabaya dan penampakan genderuwo yang membuat seluruh penghuni ketakutan. Apakah kalian pernah mendengar cerita serupa atau bahkan mengalami kejadian aneh di rumah kalian? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah dan beritahu kami pendapat kalian tentang kisah ini. Terakhir, kami ingin mengingatkan kalian bahwa cerita ini hanya fiksi belaka, meskipun terinspirasi oleh kisah-kisah misteri yang beredar di masyarakat. Semoga kisah ini dapat memberi hiburan, sekaligus mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dan menjaga diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Cerita Warga Desa agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dan tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk doa dan harapan kita bersama. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.